Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita dengan izin Allah dapat kembali dipertemukan. Semoga pertemuan kita kali ini akan selalu membawa manfaat besar dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang begitu perlunya kita menyadari bahwa kita ini sebagai hamba Allah ya, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah bukan cuma sekedar kita sadari begitu saja, tetapi setelah kita sadari lalu kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya banyak manfaat-manfaat yang kita peroleh dengan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, kalau saya boleh berilustrasi ya, misalkan ada seorang yang berniat untuk mengambil sepeda motor, baik di parkir di jalanan, di pasar, di rumah, di masjid, dan lain-lain sebagainya. Maka biasanya yang merencanakan mau mengambil motor itu dia selalu melihat ya, menengok sana, menengok sini ya, membaca situasi. Kira-kira apakah ada yang mengawasi dirinya atau tidak ya. Itu nggak sebentar dia mempelajari keadaan setempat, terutama orang-orang yang menjadi pengaman di tempat tersebut. Maka apa yang terjadi kalau dia merasa bahwa gerak-geriknya itu ada yang lihat, ada yang monitor, ada yang mengawasi, maka niscaya dia tidak akan melakukan niatnya itu. Tidak akan melakukan untuk mengambil sepeda motor. Kenapa? Karena ada yang mengawasi, dan apa nanti kalau akibat dia lakukan itu resikonya besar sekali. Maka merasa diawasi. Sebagaimana orang yang tadi berniat untuk mengambil barang yang bukan menjadi miliknya, setelah dia merasa diawasi atau ada orang yang mengawasi, maka dia mengurungkan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Akhirnya apa? Dia selamat dari perbuatan yang tidak dibenarkan karena merasa diawasi. Nah, kemudian juga kita lihat pada beberapa tempat, hampir tempat-tempat penting yang berada di sekitar kita itu selalu dipasangi CCTV, alat kamera mengontrol setiap orang yang ada di daerah itu. Maka ketika seseorang itu tahu kalau dia dimonitor oleh kamera CCTV, maka niscaya tentunya dia akan menjaga sikapnya, menjaga perbuatannya, menjaga segala sesuatu yang akan merusak kredibilitas dirinya dia sendiri. Dijaga dengan sebaik-baiknya. Apalagi orang yang ingin melakukan kejahatan.
niscaya dia akan berpikir berulang-ulang untuk mewujudkan kejahatannya itu. Karena apa? Karena merasa diawasi, dimonitor oleh alat yang namanya CCTV. Hadirin sekalian, terutama bagi orang yang beriman, kita juga seharusnya, selayaknya selalu merasa diawasi. Diawasi bahwasanya segala sepak terjang kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, bahkan di dalam hati kita, bisikan hati kita, ada yang mengawasi. Tidak ada satu perbuatan di muka bumi ini yang dilakukan oleh manusia seperti kita ini yang dibiarkan berjalan begitu saja. Hadirin sekalian, pengawasan yang Allah berikan itu sungguh sangat ketat. Jadi manusia dimanapun dia berada, jaraknya jauh atau dekat, gelap atau terang, dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia ngumpet atau dia terang-terangan, maka segala sesuatunya itu diawasi, terlihat, termonitor. Dan pengawasan itu sungguh luar biasa ketatnya. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari remote controlnya Allah. Mari sama-sama kita lihat bagaimana pengawasan Allah yang begitu ketat, pengawasan Allah. Yang pertama adalah pengawasan yang langsung diawasi oleh Allah. Allah selalu memperhatikan, jangankan manusia, ya, daun kering yang jatuh ya pada satu pohon itu, Allah tahu. Semut hitam di tempat yang hitam pada waktu malam gelap gulita, apa yang dilakukan semut itu Allah juga maha tahu, apalagi manusia. Itulah Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi kamu sekalian. Nggak akan lepas dari remote controlnya Allah. Allah lihat. Dalam surah Al-Ahzab juga Allah menyatakan, wa kanallahu ala kulli syai'in raqibah. Dan sesungguhnya Allah itu mengawasi segala sesuatu. Oleh karena itulah, inilah yang harus kita sadari, ya, bagaimana dalam sikap dan tingkah laku kita, selalu kita dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, maka kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, ada orang yang tidak menyadari atau pura-pura dia tidak menyadari kalau dia diawasi oleh Allah. Maka ingat juga pengawasan yang kedua. Ada lapisan yang kedua. Tadi lapisan yang pertama, yaitu pengawasan yang datangnya dari para malaikat. Sebagaimana dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 16 beruntutan Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat dari ulat leher mereka. Lebih dekat kepadanya, kepada manusia, kepada makhluk yang namanya manusia. Allah lebih dekat. Bagaimana kedekatan Allah? Allah utus malaikat iyyatawakkal mutalakkiyani anil yamini wa anis shimali qaid. Dan ingatlah ketika dua malaikat pengawas duduk di samping kiri dan di samping kanan, mengawasi dan mencatat atas apa yang manusia lakukan.
ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan, perbuatan yang tidak tercatat. Pengawasan malaikat dimanapun berada, di samping kiri, samping kanan. Malaikat duduk di kiri dan di kanan, mengawasi setiap gerak-gerik manusia dan mencatat. Dan ingat, catatan malaikat itu tidak bisa direvisi, tidak bisa dihapus. Karena apa? Yakin itu benar dengan izin daripada Allah, karena malaikat tidak mampu dia berbohong, tidak mampu dia merekayasa macam-macam. Dia melakukan segala sesuatunya itu atas izin dan perintah dari Allah, dan malaikat tidak pernah neko-neko kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadirin sekalian, ada orang yang masih belum sadar juga bahwa dia diawasi oleh Allah langsung, diawasi oleh para malaikat yang duduk di samping kiri dan samping kanannya, masih belum sadar juga. Maka ini ada pengawasan yang ketiga. Pengawasan yang datangnya dari anggota tubuh manusia itu sendiri. Dari kaki, dari tangan. Di dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 65, Allah menyatakan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada satu hari nanti Allah tutup mulut-mulut mereka. Mulut yang menjadi sumber masalah bila digunakan untuk hal yang tidak baik. Sumber fitnah, sumber bohong, sumber mereka rekayasa, memutarbalikan fakta. Itu mulut. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Lalu pada saat nanti Allah menyatakan, akan kami tutup mulut mereka. Gak bisa macam-macam, tidak bisa mempolitisir satu masalah. Jelas mulut itu Allah tutup, Allah tutup. Dia tidak lagi memiliki kemampuan berbohong di hadapan Allah. Lalu apa yang terjadi? Maka Allah memberikan kesempatan kepada tangan-tangan mereka untuk berkata. Karena tangan ini yang melakukan berbagai macam perbuatan. Menembak orang, membunuh, atau juga memukul, menandatangani sesuatu yang gak benar. Itu tangan kerjaannya. Nanti tangan pada satu waktu itu akan berbicara. Dia mengaku atas apa yang dilakukan oleh manusia yang punya tangan itu. Dan pada waktu yang sama kemudian Allah menjadikan kaki-kaki mereka itu menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang bisa lepas daripada pengawasan yang datangnya dari tubuh manusia. Belum yang lain-lainnya, termasuk mata, telinga, lain-lainnya itu akan mengadu kepada Allah atas apa yang dilakukan oleh manusia ketika hidup di alam dunia ini. Hadirin sekalian, inilah lapisan-lapisan atau urut-urutan pengawasan. Kalau ini kita sadar, lalu kita jadikan itu sebagai benteng kita, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah, yang merugikan diri manusia itu sendiri, tentunya kelak berisiko untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, sebagai penutup, ada kisah yang selalu menjadi inspirasi, banyak diceritakan oleh para asatidz. Bagaimana
sikap dan tingkah laku seorang anak gembala. Anak dusun, anak yang tidak punya pendidikan tinggi, anak yang tidak pernah merasakan gelar doktor, orang kampung, pegawai rendahan sebagai pengembala kambing. Satu ketika anak yang model begitu diuji oleh sahabat Umar ibn Khattab yang waktu itu menjadi khalifah. Lagi mengembalakan kambing yang begitu banyak di padang pasir yang tandus. Lalu sahabat Umar menguji anak itu untuk membeli 1 ekor kambing yang digembalakan. Lalu anak itu mengatakan tidak bisa Tuhan. Kenapa? Kata sahabat Umar. Lah bagaimana saya pengen jual? Ini bukan kambing saya. Ini kambing majikan saya. Saya cuma mengembalakannya saja. Kagum sahabat Umar ibn Khattab. Lalu kembali diuji. Udah jual aja 1 aja. Kalau kamu jual 1 kambing ini, saya berikan uang yang banyak. Maka dalam waktu yang singkat kamu memiliki uang yang banyak. Dan jangan khawatir, kamu bilang aja nanti sama bos kamu, pimpinan kamu, bahwa 1 kambing itu diterkam oleh serigala. Dan saya yakin pimpinan kamu, bos kamu tidak tahu. Diiming-imingi, dirayu sedemikian rupa. Sejak zaman dulu udah ada rayuan yang semacam itu. Tapi apa kata seorang anak gembala, orang dusun ini yang tidak berpendidikan? Dia mengatakan, ya Tuhan, kalau itu saya lakukan, maka saya dengan mudah mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat. Dan kalau saya katakan kepada majikan saya, kambing ini diterkam oleh serigala, saya yakin dengan seyakin-yakinnya majikan saya itu akan percaya kepada saya. Karena selama ini saya tidak pernah membohongi majikan saya. Tapi Tuhan, sebelum ini saya lakukan, tolong jawab pertanyaan saya, Tuhan. Kaget juga sahabat Umar ibn Khattab mendengar tuturan anak dusun ini. Lalu dia tunggu. Gak lama si anak itu mengatakan, ya Tuhan, kalau ini saya lakukan, benar saya akan jadi orang yang banyak uang. Tapi pertanyaan saja, ya Tuhan, fa'ainallah. Maka di mana Allah? Luar biasa jawaban seorang anak gembala ini, menggentarkan dan membuat kagum sahabat Umar itu Khattab dan para sahabat-sahabat yang lain yang ada pada waktu itu. Seorang anak gembala selalu dia merasa diawasi oleh Allah. Maka dia terhindar dari bujuk rayu dengan iming-iming harta dan jabatan. Itu dia tidak lakukan. Dia lebih memilih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah, dan dengan sendirinya dia selamat dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kita hidup di alam dunia ini selalu diawasi oleh Allah, sehingga dalam aspek sikap dan tingkah laku kita dengan selalu berpegang teguh kepada perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita yakin akan menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.